adalah pertanyaan untuk Bang Jamaluddin. Penanya yaitu Vira. Pertanyaannya, bisakah diceritakan secara singkat tentang bagaimana dan apa dampak yang Bang Jamaluddin dapatkan ketika menjadi penerima satu Indonesia Awards? Silakan. Iya. Jadi kalau berbicara dampak yang kemudian bisa kita rasakan setelah misalnya kita diberikan apresiasi, dipilih dan akhirnya bisa bersama dengan Astra menjadi bahagian daripada Astra itu sendiri, tentu banyak hal yang kemudian sudah kami rasakan. Siapa sih kami ini yang ada di desa tanpa kemudian ada pendampingan perusahaan yang sekelas Astra. Nah tentunya adalah hal yang betul-betul kita rasakan adalah yang dulunya kita bukan siapa-siapa, yang tidak terpublis. Kemudian Astra juga memiliki program, ada pewarta Astra yang kemudian setiap tahun itu juga menghubungi kami. Akhirnya profil dan kegiatan-kegiatan setiap tahun itu pun diangkat. Jadi ketika misalnya kita di kampung meng-share kegiatan-kegiatan di media sosial sendiri, itu juga kami lakukan, tetapi ketika Astra hadir melalui pewarta Astra, betul-betul media nasional, lokal, itu juga akan teman-teman rasakan ketika menjadi bahagian daripada satu Indonesian Awards, dan itu sangat terasa di kami. Yang dulunya kami yang ada di pelosok Desa Kandrapia, yang hari ini betul-betul ketika kami dicari di Google betul-betul sudah ada. Nah teman-teman juga ketika misalnya masih penasaran dengan kegiatan kami punya Instagram rumah.korang. Teman-teman bisa memfollow Instagram kami, kegiatan-kegiatan dan pendampingan Astra itu ada di situ. Kemudian dampak lain yang kemudian kami rasakan, kami dulu kan hanya melakukan kegiatan di pilar pendidikan yaitu literasi di rumah korang. Dengan menjadi bahagian daripada Astra 2021, akhirnya kami menjadi kampung berseri Astra, akhirnya tercover secara keseluruhan lini kehidupan yang kemudian ada di skala desa. Yang mana ada pendidikan, ada kesehatan, ada lingkungan, ada kewirausahaan yang selama ini memang juga dilakukan oleh masyarakat yang ada di sana. Tetapi ketika kita menjadi satu Indonesian Awards penerima dan menjadi kampung berseri Astra, maka itu lebih terarah. Jadi kegiatan-kegiatan itu mampu dipilah, oh ini bagian daripada pendidikan, ini kesehatan, ini lingkungan, ini kewirausahaan. Jadi betul-betul ketika kita menjadi bahagian daripada Astra, kampung berseri Astra, maka itu bisa terarah. Kemudian selanjutnya kita juga bagaimana betul-betul mendapatkan mentoring, misalnya kegiatan-kegiatan bertemu dengan teman-teman seluruh Indonesia, keliling seperti ini, bisa hadir di sini bersama dengan teman-teman. Itu menjadi satu kesempatan yang tentunya tidak pernah kita bayangkan bahwa kita bisa ke Kendari, bisa berbagi terkait dengan rumah korang maupun kampung berseri Astra Kandrapia, dan melalui juga pendampingan dari Astra itu sendiri di pilar lingkungan. Di tahun 2022 kita juga diantarkan menjadi kampung iklim lestari, dan itu merupakan penghargaan tertinggi di Kementerian Lingkungan Hidup, dan itu melalui pembinaan dari Astra itu sendiri. Dan akhirnya kita juga bisa dikatakan sebagai kampung iklim tercepat dari utama, kemudian 2 tahun menjadi kampung iklim lestari, dan itu merupakan penghargaan tertinggi di Kementerian Lingkungan Hidup. Dan tentu kita bukan siapa-siapa ketika tidak ada dukungan dari Astra, dan itu sangat luar biasa. Dan kemarin juga di tahun 2023 dari seluruh Indonesia kita pun diberikan kesempatan untuk jalan-jalan ke Dubai untuk kemudian menyampaikan kegiatan-kegiatan yang kemudian kami lakukan di kampung berseri Astra. Jadi tentunya teman-teman semua yang hadir di sini, kalau kami di Makassar tentu kami mengatakan sebagai pemuda bahwa pemuda Makassar bisa tonji. Kita berharap teman-teman juga di Kendari bisa juga mengatakan bahwa pemuda Kendari bisa tonji, membawa Kendari, bahwa ini pemuda-pemuda Kendari yang kemudian bisa berbuat walaupun sangat sederhana, tetapi itu bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar kita. Dan intinya adalah kita sebagai pemuda ketika kita bermanfaat walaupun kecil tetapi dirasakan oleh masyarakat di sekitar kita. Tentunya kami sendiri target kita adalah ke anak petani, pemuda tani maupun petani tua. Arahnya adalah betul-betul membawa mereka sejahtera dunia dan tentunya sejahtera dan mendapatkan berkah untuk akhiratnya. Makanya kami melakukan kegiatan-kegiatan lingkungan, menjaga lingkungan, kegiatan-kegiatan mendapatkan ekonomi yang lebih baik, dan tentunya bagaimana program-program sedekah itu tadi yang kemudian kami juga lakukan. Dan
kami juga melakukan kegiatan-kegiatan yang erat hubungannya dengan kampung bersastra. Misalnya tadi kami menyampaikan bahwa kami punya program berbagi sayur. Nah, kami juga berbagi kepada petaninya. Jadi petani memberi kepada panti asuhan, tetapi kami juga mencoba membuat program yaitu berbagi cangkul ke petani. Berbagi 1.000 pupuk organik ke petani, berbagi caping ke petani. Jadi kegiatan-kegiatan itu betul-betul bagaimana semua bisa merasakan dampaknya. Jadi betul-betul secara SDM-nya, ekonominya, dan bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada akhiratnya. Jadi dunianya dapat, akhiratnya dapat, dan itu bisa dilakukan oleh pemuda-pemuda desa yang ada di seluruh Indonesia dan tentunya terkhusus kepada pemuda Kendari. Menarik sekali dan sangat inspiratif sekali ya. Jadi memang akhiratnya dapat, dunianya juga dapat ya Mas. Jadi memang juga sustain ya Mas dari 2017 sampai tahun ini gitu ya, masih tetap terus aktif gitu ya mengembangkan desanya gitu.